Kalau kita bisa membuat Allah gembira di atas gembiranya manusia, kira-kira Allah itu seneng gak Pak sama kita? Pastilah. Dan senengnya itu sudah lahir batin sudah. Dikala seseorang dibikin bahagia, dibikin gembira yang demikian, maka terhadap pihak yang membuat gembira tadi itu, yang membuat gembiranya tadi itu, Masya Allah sudah melebihi saudara. Itulah apabila seseorang bertaubat, respon Allah, sikap Allah itu akan sedemikian dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita untuk berusaha istiqomah di dalam setiap kebaikan, terutama mengisi malam Jum'ah Sayyidul Ayyam ini dengan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita termasuk yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila kalian mendapati taman surga, idza maraltum birriyadil jannah farta'u fiha, maka kalian mampir dan mengambillah faedah di dalamnya. Jangan disia-siakan kalau ada taman surga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga adalah majalisul ilm, adalah tempat-tempat yang di dalamnya dibahas tentang ilmu mengenai keharaman, kehalalan berdasarkan pensyariatan. Itulah majelis ilmu. Mudah-mudahan upaya takmir, upaya kita semua jamaah Masjid Al-Muslimun setiap malam Jumat ini Allah akui, Rasulullah SAW akui juga sebagai Riyadul Jannah yang dimaksud itu. Termasuk juga yang kita bahas adalah kitab Riyadus Shalihin, Masya Allah ya, Riyadul Jannah, dengan wasilah kita ngaji Riyadus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dengan semakin kita mensyukuri keadaan, insya Allah maka niscaya Allah akan semakin memperbaiki keadaan kita. Amin. Sholawat serta salam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu-rindukan, kita harap-harapkan kebersamaan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-15 bab taubat ini, dengan satu harapan kita terstimulan atau selalu terkondisi ruhiyah kita untuk senantiasa berada di jalan pertaubatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas tempo hari bahwa Rasul dalam sehari semalam beliau di satu hadis menyatakan aktsara min sab'ina marrah, jadi lebih dari 70 kali beristighfar dan bertaubat.
Di hadis berikutnya dikatakan mi'ata marrah, dalam sehari, fil yaumin, 100 kali. Memasuki hadis yang ke-15 yang masih terkait dengan pertaubatan itu, di mana ada seorang sahabat yang bernama Abi Hamzah. Abi Hamzah ini maksudnya adalah bapaknya Hamzah, yang bernama Anas bin Malik. Anas anak dari Malik Al-Ansari, khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatam atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah ketahui bahwa Anas bin Malik ini adalah putra kandung dari Ummu Sulaim. Kemudian Malik, bapaknya Anas ini meninggal. Ummu Sulaim ini dinikahi oleh Abu Thalhah. Nanti di bab berikutnya akan ada cerita yang sedemikian fenomenal tentang Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini terkait dengan kesabaran. Nah, Ummu Sulaim dikala Anas bin Malik ini umur 10 tahun, Pak. Saya bayangkan 10 tahun. Anak saya yang di Jember itu, yang di pondok itu kelas 5, 12 tahun. 11 tahun. Saya bayangkan lebih kecil dari itu. Ummu Sulaim ketika Anas bin Malik ini umur 10 tahun dipasrahkan ke baginda Nabi SAW untuk apa? Untuk jadi pembantu Rasul. Pokoknya apa yang Rasul butuhkan, apa yang Rasul perlukan, yang Anas ini bisa lakukan, silahkan ya Rasulullah. Kita bayangkan ya Pak, kita punya anak umur 10 tahun dipasrahkan ke seseorang untuk jadi pembantu, Pak. Kira-kira gimana? Ternyuh ya Pak ya? Ternyuh, gak tega. Tapi ini Masya Allah, yang dipasrahi ini juragannya ini bukan sembarangan juragan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalaupun jadi pembantu, berarti bukan pembantu sembarangan. Dan Ummu Sulaim menyatakan tidak minta upah uang, meskipun memasrahkan anaknya yang di bawah umur. Ini kalau zaman sekarang mungkin kena undang-undang apa? Perlindungan anak ya, mempekerjakan anak gitu. Tapi karena Ummu Sulaim ini motifnya bukan motif ekonomi, Pak, tetapi yang beliau harapkan adalah pendapatan yang bersifat spiritual, kesalehan, ketakwaan. Jadi justru yang diperoleh Anas bin Malik ini kalau menjadi pembantu Rasulullah SAW justru lebih besar dari yang dikerjakan, Pak. Ya kelasnya anak kecil lah, 10 tahun itu ya masa mau disuruh ngangkat beban berat yang 1 kuintal misalkan, nggak mungkin. Jadi hal-hal kecil yang bisa dilakukan, ngisi air di bejana Rasulullah misalkan, ringan-ringan seperti itu, dibanding dengan perolehan yang diperoleh, yakni kedekatan dengan Rasulullah, ilmu, keberkahannya, Masya Allah, tidak ada seujung kuku fadilah yang diperoleh dari Anas bin Malik ini. Dan Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat utama di kalangan para sahabat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut khatimir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya Anas ini menyatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah Subhanahu wa taala lebih senang atau gembira. Afrah itu gembira. Bi taubati abdihi, terhadap taubat hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih merasa bergembira terhadap taubat salah seorang di antara kalian dibanding apabila salah seorang di antara kalian tiba-tiba mendapati ba'irihi, ontanya, di tengah padang yang luas. Arti falah itu maksudnya adalah tanah lapang yang luas. Kalau dalam konteks Arab ini ya padang pasir yang luas, Pak.
Seseorang yang kehilangan onta di padang pasir yang luas, yang sudah menyangka tidak akan bisa mendapatinya, tapi kemudian tiba-tiba mendapatkannya, gembiranya luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kondisinya dikala mendapati taubat hambanya, kegembiraan Allah melebihi dari kegembiraan itu. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi riwayatil Muslim, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan Rasul bersabda bahwa Allahu asaddu farahan. Allah Subhanahu wa taala sedemikian seru, sedemikian kuat kegembiraannya, sedemikian banget gembiranya bi taubati abdihi, terhadap taubat hambanya, hinan yatubu ilaihi min ahadikum. Jadi ketika mendapati taubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah seorang di antara kalian, ya, melebihi dari kana ala rahilatihi bi ardin falah, melebihi seseorang yang telah ditinggalkan oleh tunggangannya, fanfalatat, kemudian tunggangannya itu, ontanya itu melarikan diri, minhu darinya, alaiha, bersama tunggangan itu, ta'amuhu, ada perbekalan, makanan-makanan, wasyarabuhu, dan minuman dia, fa'asya minha, kemudian membuat dia putus asa. Kalau kita pakai bahasa sekarang, Pak, kita bawa kendaraan, yang di dalam kendaraan itu terdapat perbekalan, yang makanan kita, minuman kita di situ, pakaian kita, segala perbekalan. Di tengah perjalanan mungkin kita lengah, kita tinggal kemana, dicuri orang misalnya. Padahal dompet kita, tas kita, makanan kita di situ semua. Kira-kira gimana, Pak? Ya, kira-kira kita pas istirahat di tengah-tengah bulaan misalkan, doh lor doh kidul doh kulon doh wetan, mobil ditinggal istirahat, tiba-tiba hilang, tidak ada orang, bagaimana ini? Sangat-sangat terpukul. Nah, ini dikatakan fa'aisa minha, dia sudah sangat putus asa dengan keadaan tersebut. Dicari ke barat sampai capek, ke baratnya sampai notok barat tidak ketemu, ke timur notok timur tidak ketemu, mana HP juga sudah sudah di dalamnya juga. Nah, ini kita bayangkan seseorang kondisi sudah sangat-sangat putus asa. Fa'ata syajaratan, maka kemudian orang ini mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a, kemudian dia berbaring fi dhilliha, di bawah naungannya. Wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa, dan dia dengan kondisi sudah sangat putus asa. Kita bayangkan, Pak, sudah perbekalan semua sudah raib, padahal sudah sangat lapar, nggak bisa lagi menghubungi siapa-siapa. Kemudian dia tenger-tenger di bawah pohon yang ngiyup begitu, berbaring, katakanlah sambil nunggu mati, sudah putus asa, sudah habis ini, sudah nggak bisa makan, nggak bisa apa. Maka kemudian di dalam keputusasaannya ini, huwa kadzalika, di saat yang demikian tadi itu, huwa biha qaimatan indahu, qaimatan, berdiri di sampingnya, indahu. Kemudian fa'akhadha, seketika dia meraih bi khitamiha, apa, tali kekangnya, thumma qala min siddati faraj, kemudian berkata di dalam keadaan yang sangat gembira. Jadi begitu sudah putus asa, Pak, merem begitu, tiba-tiba melek, pas untanya pas ada di sampingnya. Seketika dia raih talinya, kemudian di dalam kegembiraannya yang meluap itu dia berkata, Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Masya Allah.
Dinyatakan oleh hadis ini oleh Anas, akhta'a, dia keliru, min siddatil farah, dikarenakan sedemikian gembiranya. Ini satu kondisi orang yang sudah agak di luar kontrol karena cek gembiranya. Kita sering-sering misalkan kita didatangi teman, dikasih kabar yang gembira tiba-tiba, bisa-bisa teman ini disamplok lah apa, saking gembiranya Pak. Bisa-bisa, jadi di luar kontrol. Suami istri misalkan bercakap-cakap mendapati satu kegembiraan, terkejut suami, alhamdulillah istriku, kamu saya cerai misalkan, padahal ingin mengatakan aku sangat mencintaimu, misalkan seperti itu. Ini keliru ngomong karena di luar kontrol. Nah, yang demikian ini dimakfu Pak. Jadi satu keadaan yang di luar kesadaran ngomong itu dimakfu. Seperti ini tadi, dia spontan karena gembiranya, Allahumma abdi, wahai Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku. Ya, ini perkataan yang fatal Pak. Perkataan yang sudah mengandung kekufuran yang sangat mendasar. Wa anna rabbuk, dan aku Tuhanmu. Wah, fatal. Tetapi tidak mengapa karena memang di luar kesadaran. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menceritakan ini demi memberikan gambaran seberapa gembiranya seseorang yang telah menemukan kembali barangnya yang hilang, di mana barang itu sangat menentukan hidup mati dia. Bukan hanya remeh Pak, taruhannya adalah barang ini kalau nggak ketemu ya menjadi sebab kematian. Bekalnya ya, to'amuhu wasorobuhu sudah katut hilang di ontanya tadi itu. Jadi orang dulu itu kalau onta itu tidak hanya ditunggangi, ternyata dikasih apa Pak? Wah, barang-barang itu. Kayak kalau sekarang kayak mobil box itu sudah isinya macam-macam. Nah, yang digambarkan oleh Rasulullah onta yang demikian. Seorang berjalan dengan perbekalan yang sangat banyak untuk perjalanan yang sangat jauh, kemudian di tengah-tengah perjalanan, di tengah hamparan yang jauh sana jauh sini ya. Sebenarnya ardu falah itu maksudnya yaitu sangat luas, jauh dari perkampungan, ujung barat, ujung timur, ujung utara, jauh sekali. Di saat seperti itu dia ditinggalkan oleh tunggangannya, kehilangan ontanya. Betapa sedihnya, betapa putus asanya, dan bisa menyebabkan kematian. Yang jelas itu. Dikala kemudian tiba-tiba nongol Pak, gembiranya bisa kita bayangkan. Saya pernah kehilangan sepeda motor Pak, tapi rasa kehilangan saya tidak separah itu. Justru saya merasakan sesuatu yang sangat membuat putus asa itu di dalam mimpi. Tidak tahu peristiwa apa, pokoknya saya itu sudah divonis hukuman mati gitu. Jadi sudah seolah-olah saya itu sudah pokoknya sebentar lagi mati gitu. Nah, begitu ngelilir Pak, alhamdulillah. Seperti itu kira-kira Pak. Seperti itu. Kalau saya pernah kehilangan sepeda motor, tidak seperti itu rasanya. Nah, yang digambarkan Rasulullah itu kayaknya seperti ini. Begitu kemudian tiba-tiba kita ngelilir, berarti yang peristiwa hukuman mati dan lain sebagainya tadi itu sudah lenyap gitu. Itu bahagia Pak, Masya Allah. Yang biasanya nggak salat, nggak bangun malam, langsung wudu Pak, saking gembiranya, saking bersyukurnya. Nah, Rasul ingin menggambarkan sedemikian luar biasanya rasa itu, rasa bersyukur, rasa gembira itu, faroh itu, asadu faroh, kegembiraan yang sangat sampai hilang ingatan, sampai keliru ngomong, sampai tidak kontrol, itu kan sudah parah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kegembiraan Allah ketika mendapati seorang hamba yang bertaubat melebihi itu Pak. Ini Masya Allah, berarti Allah itu Masya Allah. Ini tadi Pak, dalam cerita ini, cerita Rasulullah SAW ini juga tentang kisah saya yang seolah-olah sudah mau dihukum mati itu sudah satu kegembiraan yang mentok Pak.
kayaknya tidak ada kegembiraan lagi lebih dari itu kayaknya untuk ukuran manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya ukuran berbeda. Kegembiraan Allah tidak dijelaskan seperti apa, yang pasti dinyatakan oleh Rasulullah SAW, Allah lebih gembira dari contoh-contoh yang tadi itu. Maka ini satu motivasi buat manusia. Seberapapun dosanya, bahkan sejak lahir kafir sekalipun, sejak terlahir dari keluarga kafir musyrik sekalipun, sampai kemudian usia lanjut sampai tuyuk-tuyuk, ya, kemudian baru bertaubat, baru bersyahadat misalkan, semua kekufuran, semua kemusyrikannya Allah hapus. Karena sedemikian Allah bergembiranya. Di satu kesempatan Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laulam tudnibu, kalau saja kalian wahai umatku tidak berbuat dosa, la dhahaba, sungguh Allah menghilangkan, menghapus kehidupan ini, wala jaa biqaumin yudnibun, dan mendatangkan masyarakat baru yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallaha, dan kemudian mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghfirul lahum, kemudian Allah mengampuni mereka." Artinya apa? Bahwa pertaubatan itu memang Allah sangat rindukan dari hambanya. Sampai-sampai Rasul menjelaskan atau memberikan gambaran, kalau pun seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan ngukut kalian semua, diselesaikan kehidupan ini, dan Allah akan mendatangkan manusia-manusia baru yang berbuat dosa dan bertaubat. Kemudian Allah mengampuni. Hadis ini jangan lantas dibuat sandaran, Pak. Berarti dosa itu penting, sehingga kita berlomba-lomba berbuat dosa. Tidak. Kita perhatikan kalimat Rasul, lau, itu adalah apabila. Itu sama artinya dengan in, apabila, atau idza, atau id, itu sama. Tetapi ketiganya ini memiliki kedudukan atau kondisi yang berbeda. Kalau idza atau id, itu suatu kondisi yang pasti terjadi. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah. Jika atau apabila di sini pertolongan Allah itu pasti. Idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian mendapati. Ini ada sesuatu yang pasti. Mendapati taman surga, maka kalau mampir mengambil faedah. Idza itu adalah kalau yang statusnya pasti. Kemudian kalau in itu kalau tetapi sifatnya sesekali. Misalkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan apabila kalian ragu atas apa yang diturunkan oleh hambaku, yakni Rasulullah, Al-Qur'an itu, fa'tu bisuratin min mithli, maka bikinlah kalian tandingan satu surat saja yang semisal. Jadi kalau in ini sifatnya sekali-kali bisa terjadi. Kalau lau ini sifatnya jika, tetapi mustahil, Pak. Contoh kalau lau ini adalah misalkan surat Al-Hasyr itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddian min khasyatillah. Allah itu mengumpamakan, kalau saja Al-Quran ini saya turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan hancur karena takut kepada ayat-ayat Allah, kepada Allah. Itu tidak kuat, tidak kuat. Maka ini sesuatu yang mustahil. Maka kalimat yang dipilih oleh Rasulullah adalah laulam tudnibu, apabila kalian tidak berbuat dosa. Enggak mungkin, pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', seluruh atau setiap anak Adam itu adalah berdosa. Wa khairul khata'inat tawwabuna, dan yang sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertaubat. Maka hadis ini memberikan gambaran sedemikian bahwa Allah itu begitu mengharap dari hambanya pertaubatan. Kaitannya dengan hadis yang kita bahas kali ini adalah wajar apabila Allah sedemikian gembira
Bahkan kegembiraannya ini tidak tergambarkan oleh kegembiraan kelas manusia, Pak. Sehingga kalau maksud Allah akan memberikan perbandingan kegembiraan manusia, kegembiraan Allah, kegembiraan manusia polnya seperti itu, mentoknya seperti itu, Pak. Hartanya habis, kebakaran misalkan, Pak, habis semua, berangkasnya isinya miliaran di dalam rumah hancur misalnya. Pas kemudian dia dengar-dengar sudah, kemudian merem terus bangun, ternyata mimpi misalkan. Wah, Masya Allah, bisa dibayangkan sedemikian kegembiraannya. Allah lebih dari itu dikala mendapati hambanya yang bertaubat. Sekarang kita kembalikan, Pak. Kalau ada teman kita yang memberikan kabar gembira, atau ada pihak yang membuat kita gembira, Pak. Ada, tidak hanya membawa kabar, tetapi misalkan Mas Busairi tidak tahu dalam kasus apa sehingga memberikan sesuatu kepada Pak Gianto itu, yang Pak Gianto sampai gembiranya sampai kehilangan akal sedikit tadi itu, sampai lali lah gitu. Kira-kira setelah itu, setelah Pak Gianto sadar, ke Mas Busairi mangkel, seneng atau bagaimana, Pak? Ya seneng lah. Wah, Busairi, Masya Allah, gara-gara bantuanmu aku mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar. Wah, Mas Busairi pastilah dirangkul. Kalau ibaratnya Pak Sugianto belum punya mantu itu ya dipek mantu kira-kira gitu, kurang lebih gitu. Nah, ini juga seperti demikian, Pak. Kalau kita bisa membuat Allah gembiranya kelewat seperti itu, gembira di atas gembiranya manusia, kira-kira Allah ke kita itu bagaimana? Kira-kira Allah itu seneng gak, Pak, sama kita? Pastilah, pasti. Dan senengnya itu sudah lahir batin, sudah lahir batin gitu. Dikala seseorang dibikin bahagia, dibikin gembira yang demikian, maka terhadap pihak yang membuat gembira tadi itu, yang membuat gembiranya tadi itu, Masya Allah, sudah melebihi saudara, melebihi saudara kandung dan lain sebagainya. Maka itulah apabila seseorang bertaubat, maka respon Allah atau sikap Allah kepada orang yang bertaubat itu akan sedemikian cinta kasih, akan sedemikian menyayangi, akan sedemikian dekat kepada orang yang membuat Allah sangat bergembira tadi itu. Gampang ya, Bung ya. Jadi dengan amalan istighfar, dengan niat kita senantiasa balik ke ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri untuk tidak keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala, ini membuat Allah bergembiranya enggak ketulungan, Pak. Gembiranya sudah enggak terukur oleh hitungan manusia. Karena hitungan manusia sudah mentok tadi itu masih lebih gembira dari posisi itu. Ini motivasi buat kita semua bahwa pertolongan Allah berupa apapun, kesulitan kita atas apapun, dan asalkan kita yakin Allah Maha memberikan solusi, Maha memberikan pertolongan, agar Allah lebur, apa bahasa lebur itu, Pak? Seneng tadi, Pak, ya? Seneng lebur ke kita sehingga Allah memberikan apapun kepada kita. Kuncinya tadi ini, kita bertaubat saja kepada Allah, kita banyak istighfar kepada Allah, niru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Meskipun kita sudah setiap hari sembahyang, sholat, puasa, sholat tahajud, ngaji, tapi tetap kita masih perlu untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat dalam rangka mengundang rasa lebur Allah tadi itu pada kita, dan itu akan mendatangkan segala pertolongan kita, keluarga kita, apapun yang kita pinta, dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.